Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita boleh ada peluang pada malam itu melanjutkan program kita, yaitu bincang soal tafsir. Tajuk kita mengatasi kesulitan. Mengatasi kesulitan. Ada kata-kata mengatasi. Jadi kesulitan itu ada. Yang kita pikirkan macam mana cara mengatasinya. Itu penting. Jangan gagu dengan kesulitannya. Yang kita pikirkan macam mana cara mengatasinya. Kita gaduh tentang kesulitan ya. Itu rumah terbakar itu ramai, berkelahi. Telepon saja bomba. Itu maksudnya. Kalau kita gaduh, rumah itu tidak akan padam apinya. Begitu juga kesulitan yang kita hadapi. Jangan bini terus minta cerai karena ada kesulitan. Kan itu yang terjadi. Karena kita ini menganggap kalau hidup itu senang aja sih ada kesulitan. Jangan lupa hidup ini pilihan. Bukan kebetulan. Kita yang memilih hidup. Oleh itu ini amanah. Karena kita yang milih sanggup menghadapi apa saja yang mengganggu kehidupan kita. Kita standby. Kita siap. Karena kita yang milih. Saya selalu cakap sama yang kerja. Kita kan yang milih kerja. Sangguplah dibagi kerja. Kan kita yang milih. Kita melamar, kita berebut kerja. Nah, itu. Kalau ada kesulitan, jangan merengut. Cari saja jalan keluar. Bagaimana menyelesaikan kesulitan itu. Nah, itu maksudnya. Ya. Oleh itu ada dua kata, mengatasi kesulitan. Jadi, mun ada kesulitan, kita usaha mengatasinya. Nah, itu. Ayatnya ini cantik sekali, surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang selalu orang dikenali dengan ayat apa? Ayat 1000 dinar. Digantung di kedai makan tuh. Cik tahulah sekarang masih ada sih ya. Gantung di dinding kedai makan. Ya, itu.
Oleh itu disebutnya ya ayat 1000 dinar. Kenapa tidak 1 bilion? 1000 aja. Dulu duit 1000 tuh besar. Pernah sih kita punya duit baru 1000. Saya bangga sekali punya duit 2000, duit baru. Tapi saya di hospital. Iya, nah. Ini maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waman. Saya tidak baca pakai tajwid, bukan tahsin. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Waman dan sesiapa yattaqillah yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Niscaya Allah dia akan memberi jalan keluar dengan pengertian dari segala kesulitan. Ingat tuh satu-satu kata tuh. Barang siapa yang bertakwa, dan orang bertakwa itu mesti beriman. Iman takwa. Waktu itu saya agak cerewet sedikit. Tuan Khotib setiap Jumat, ittaqullah, ittaqullah, tetap juga ngantuk yang hadir. Penting itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk grup ini ya. Sebab setiap Jumat dibagi tazkirah oleh Tuan Khatib. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kalau kita bertakwa, kita akan dijamin oleh Allah, akan diberikan jalan keluar bagaimana cara mengatasi kesulitan. Yang kedua, wa yarzuqhu. Lengkap. Dan akan diberinya rezeki. Min haitsu la yahtasibu. Nah, dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ya. Ujung-ujung ada yang datang bawa cek. Nah, gitu. Si perasan. Ya. Dia bawa file ke rumah, dikira mau nagih hutang. Ujung-ujung bawa cek. Ya. Tuan, tolong sign. Itu namanya layak tasibu. Tidak disangka-sangka. Ya, ujung-ujung ada orang naik kereta bawa durian ya. Itu. Si bagi tahu pun, si telepon pun. Gitu nah. Tidak disangka-sangka. Tidak dihisap-hisap. Tidak dihitung-hitung. Itu nah. Bermacam ragam kesulitan. Bukan satu dua. Berbagai kesulitan yang dialami umat manusia. Dulu saya melamun yang kesulitan itu negara yang maju saja. Ujung-ujung yang teknologi tinggi pun banyak menghadapi kesulitan ya. Amerika yang canggih, China, Tiongkok yang canggih, kebakaran, ya. Banjir besar. Artinya patutnya dia sudah tahu awal lah ya. Nah, itu tidak. Allah adil. Ujian itu, kesulitan itu akan dibagi kepada semua orang. Ya. Oleh itu banyak orang mengeluh karena berbagai ragam kesulitan yang dihadapinya. Atau melihat kesulitan di dalam masyarakat. Ya, kita ya sering mengeluh ya. Tengok belia-belia, tengok orang-orang sholat ya. Iya. Ya, merasa pening, merasa kepala. Nah, itu. Ya. Kesulitan yang dialami oleh negara dan dunia
antara bangsa ya. Perang sudah modern, masyarakat sudah maju, tapi perang masih tetap ada. Apa nih yang direbutkan ya? Itu dikira kita sudah aman aja lah. Dikira di Mekah itu sudah duduk aja tenang lah. Ujung-ujung ya, ada binatang-binatang kecil datang. Ada hujan ais. Mengejut, banjir lagi. Semua kereta. Dikira kalau tanah suci itu suci betul lah. Aman, tentram itu. Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Ini perlu. Ya. Kehidupan modern sudah demikian. Ya, kadang-kadang menyesakkan napas kita. Akibat bertumpuknya kesulitan yang dihadapi. Ya, silih berganti. Penyakit berbagai nama. Di zaman modern ada yang namanya pandemi COVID-19. Kenapa 19? No? Heran, siapa yang bagi nama itu? Penyakit-penyakit lah. Ini COVID-19. Ini kan kemarin mau diganti COVID ini. Sudah datang kah belum? Ya, katanya lebih berbahaya. Nah. Na'udzubillah min zalik ya. Standby aja kita. Ya, gitu. Saya jumpa anak muda. Naik basikal. Lalu saya, jalan. Ustaz. Siapa yang punya galon tempat air? Buat apa kita? Ya, siap-siap. Dunia sudah kacau macam ini, mau kiamat. Baru saya jumpa itu. Karena sudah diistiharkan dunia mau kiamat. Sudah banyak masalah. Sudah loaded. Tidak akan tahan lagi. Maka dia cari tempat air untuk persediaan. Konon kata emaknya sudah sedia beras dalam gudang. Lalu emaknya bijak. Setiap minggu kan beras itu diganti, munsi kan busuk. Yakin betul dunia sudah akan kiamat. Kenapa? Banyaknya kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Musibah-musibah. Itu. Kesulitan yang dihadapi silih berganti. Ya, susul menyusul. Malah sering terjadi, belum lagi yang satu dapat diatasi, datang lagi kesulitan baru. Apa kata orang? Sudah jatuh, tertimpa tangga. Baru keluar dari hospital, masuk lagi. Ini standby ini, termasuk saya yang cakap ini. Ya, ini hampir dalam seluruh sektor kehidupan akan dialami kesulitan yang membuat saraf kita selalu menjadi stres. Dalam menghadapi kesulitan ini, ada orang yang serius ya. Yang tadi serius betulnya. Ini tanda-tanda nih, dunia ini. Sudah dekat kiamat ini, kan serius tuh. Sampai sedia beras, sedia botol air. Serius itu namanya. Bukan macam kita sambil lewat. Itu nah. Tetapi ada orang yang menganggapnya apa? Kecil, remeh. Iyalah. Dunia kiamat Allah lah yang menentukan. Buat apa kita sedia-sedia air kan gitu kan? Dulu pernah di mana itu, di Korea kan di mana? Diambilnya emasnya, duitnya dari bank, bagi sama kami. Dunia mau kiamat kan serius itu. Korea Utara no. Itu no. Betapa jua pun kesulitan itu tetap ada. Kalau tidak dicarikan salirannya. Sumber kesulitan itu dari mana? Ya. Kalau dokter memeriksa penyakit, sumber penyakitnya apa? Untuk mengatasi bagaimana cara mengobatinya.
Orang yang hidup di bandar akan lebih banyak kesulitan. Jujur ya, Kucing meskipun sudah bandar belum ada kesulitan dibanding Cokit, dibanding Jakarta, dibanding Surabaya, dibanding Kuala Lumpur. Standby aja. Kereta hati-hati saja. 5 menit akan hilang. Ya kita sudah alhamdulillah, mudah-mudahan penyakit itu sih balik lagi ya. Tuh. Surau, rumah, CCTV dipasang, siap. Itu namanya orang hidup di bandar. Banyak kesulitan yang dihadapinya daripada orang yang tinggal di kampung. Karena apa? Dinamika kehidupan ya. Hidup yang sudah maju 24 jam tahu. Dulu kita pukul 4 sudah tutup kedai-kedai. Saya kalau traveling di seluruh Sarawak, Pak cepat-cepat makan Pak, pukul 4 tutup kedai. Tidak ada lagi tukang nasi. Sekarang online jam 12. Ya, tuh ya. Kehidupan karena hidup dinamik. Ya, kehidupan bandar menimbulkan berbagai masalah. Ya, yang timbul, yang menimbulkan kesulitan. Satu demi satu kita ingatkan itu. Dan kesulitan itu menimpa orang, apakah dia seorang yang egoistik, yang hidupnya mementingkan diri sendiri pun, jangan dikira orang yang tidak bergaul itu sih menghadapi kesulitan. Ya. Atau orang yang hidup bermasyarakat ya. Apalagi masyarakat majemuk. Monsi bijak, banyak yang dihadapi kesulitannya. Ya. Setiap orang sebenarnya tidak ingin menemui kesulitan. Dan kalau bertemu juga, ia harus berusaha mengatasinya menurut kemampuan yang ada padanya. Ingat sih, ada satu ayat, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan bebankan kami pelbagai kesulitan yang kami sih mampu mengatasinya. Dan Allah memberikan sesuatu kepada kita tidak jadi beban, sudah jadi kadar dia mampu mengatasi itu. Ya, baca ayat kursi nah. Itu. Sekarang apa kesulitan itu? Sikit-sikit sulit, sikit-sikit sulit. Apa sebenarnya yang disebut kesulitan? Ya, sampai Rasulullah mengajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung daripada sulit dan sedih. Apa sebenarnya kesulitan itu? Wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Salah satu inti ajaran Islam ialah apa? Menolong manusia keluar daripada kesulitan yang dihadapinya. Al-Quran itu panduan kita untuk bagaimana mengatasi kesulitan. Oleh itu ada ulama yang mengatakan Al-Quran itu adalah jawaban setiap persoalan yang kita tanyakan. Sebab itu ditemukanlah dalam Islam panduan-panduan, petunjuk-petunjuk praktikal yang praktis bagaimana harus melihat dan mengatasi kesulitan itu. Seharusnya kita orang Islam ya, tapi justru yang banyak menghadapi kesulitan itu orang Islam. Seolah-olah ya, cabaran banyak di negara-negara Islam. Seolah-olah begitu. Seolah-olah di tempat-tempat kafe itu tenang aja. Saya pernah cakap sama seorang cikgu Cina. Saya kata, cikgu, saya ingin sekali pindah rumah daripada di perumahan lama.
Gagu betul. Hari raya takbir, mercon. Apa kata dia jawab sama saya? 2 kali 5 Ustaz di kawasan kami pun. Kalau gongsi pacai, habis. Dadudu. Kita pernah sih melamun kalau di kawasan macam ini tenang. Orang zikir. Kan ada lamunan kita ya. Orang masuk masjid, iktikaf, duduk. Baca Quran, la ilaha illallah. Tidak seperti lamunan kita. Itu yang namanya cabaran, kesulitan. Itu. Bila seorang dapat berhasil mengatasi atau keluar daripada satu kesulitan, itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Begitu keluar dari kesulitan, potong manuk. Itu. Ya, orang kita dulu ya tolak bala. Ini. Apa kesulitan itu? Yang dinamakan atau yang disebut kesulitan ialah apa yang menjadi halangan dan rintangan untuk mendapatkan dan mencapai sesuatu yang berkembang dengan wajar dan baik. Ya, anak kita sekolah ujian terus lulus, itu maksudnya. Saya ada kesulitan ya. Jawab soalan langsung boleh mengisi. Kita ngapal Quran, baca sekali terus hafal gitu ya. Kita makan baru 1 suap terus kenyang. Itu maksudnya ya. Yang kita inginkan macam itu kan. Ya, sekarang ini sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang cepat. Di Indonesia itu baru saja. Ya, Jakarta Bandung yang tadinya 3 jam, 4 jam, 45 menit. Kan? Ya, padahal dulu kan China saja ya. Amerika ya. Oh, kita juga macam itu. Sekejap lagi Kucing insya Allah. Dari Semerahan ke Kucing 5 menit. Gitu. Ya kan itu keinginan kita macam itu kan. Serba cepat. Lalu bagaimana? Apakah begitu tidak ada kesulitan kah? Ya, umpamanya seseorang ingin mendapatkan rumah ya untuk didiami. Tetapi kadang-kadang uangnya sih cukup. Kita proses di bank sih dapat. Kan gitu kan? Ingin kita kan segala-galanya licin. Tapi ada saja ya cabaran ya. Ada yang tidak sesuai, sesuai nilainya. Sampai saya pernah diberi nasihat, udah istiqomah saja, mantapkan saja. Jangan terlalu banyak pilihan. 1 milih rumah, 2 milih istri. Kalau kita sudah beli rumah, ada saja yang komen. Coba mun kita mau beli, kami akan tunjukkan yang lebih baik. Adalah. Bila kita sudah kawin, coba mun you mau kawin. Kan saya carikan istri yang baik daripada itu. Tuh. Kan tantangan ya. Si ada yang licin ya. Ada orang pergi Mekah sampai Singapura sih jadi. Sampai KL sih jadi apa. Visanya belum ada. Inilah. Oleh itu beranikah hidup? Berani menghadapi tantangan? Kalau si berani, jangan hidup. Itu yang dinasihati oleh cikgu kita. Ya. Demikian pula orang yang sakit ingin berobat, kadang-kadang minta maaf, memang duit sih cukup. Sudah mahal ya. Itu. Maka dia merasakan kesulitan hidup. Ia merintis sulit benar hidup ini, dia kata ya. Coba, dia milih hidup, tapi dia kata, padahal hidup ini susah. No? Dikira kalau mau hidup tuh akan sudah senang.
Dikira orang yang sudah beriman itu tenang. Si akan dicabar ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia ini mendakwa, menduga, menyangka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu? Iya. Meskipun mereka sudah ngaku beriman, tidak difitnah, tidak diberikan tantangan oleh Allah. Wahum la yuftanun, tidak difitnah, tidak dibagi musibah. Oleh itu, kalau orang yang pemikirannya bijak, apa dia kata? Orang kalau mau naik kelas, ujiannya tambah tinggi. Nah, itu. Ya, pandai orang tua-tua ya. Kita mau naik kelas kah? Ujian kita soalannya lebih tinggi daripada tadika. Itu. Dikira orang kaya-kaya sih ada tantangan. Maaf, saya pernah jumpa ya sebab 10.30 saya ceramah di Catch Radio. Ini pengalaman saya ulang-ulang bagi tahu. Jumpalah tin packing. Saya kata, Tan Sri, ada situ Tan Sri. Allah, saya tidur di situ. Ya Allah, tidur di office. Tin packing, tidurnya di pejabat. Saya sih tidur 10.30 sampai 11.30 balik. Nya tidur. Dengan tangan yang sudah stroke. Kan kesulitan ya. Itu. Kiai-kiai, ulama-ulama. Ya. Begitu pula seorang peniaga dan pengusaha, usahawan, ingin memperkembangkan usahanya, tapi ya terkendala dengan modal ya, tenaga dan undang-undang. Sekarang ini di Indonesia dilarang online beli. Sebab pasar tidak ada yang beli. Peniaga-peniaga di pasar tidak ada yang datang ke pasar. Sebab Shopee. Marah lagi. Yang ini marah, yang ini marah. Akibat COVID-19 online. Diharamkan beli melalui online. Apa sebab? Kasihan yang dagang di pasar minggu. Yang online semua. Ya, dia sewa. Nah, ini sila renungkan ya. Seorang peniaga. Ia kesal. Sulit bergerak. Seperti itu juga orang yang mempunyai idea sebagai pejuang. Merasa mengalami kesulitan karena saluran idenya itu terhambat. Karena ada tantangan ataupun karena pengertian orang lain. Belum sampai ya. Orang-orang politik. Orang-orang yang punya jawatan tinggi. Bagaimana anak buahnya ini? Si faham-faham. Lambat faham. Jadi ofisnya si maju-maju. Dikira dulu ketika dia melamar jadi bos itu senang, ngatur senang. Ujung-ujung anak buahnya bodoh-bodoh. Maaf ya, tanda kutip. Kesulitan. Ya, demikianlah dalam seluruh sektor kehidupan ini ada kesulitan. Sejak dari persoalan rumah tangga ya. Nanti kalau sudah kawin senang. Kan ada nyanyian. Kalau masih bujangan kan susah ya. Cari makan di kedai-kedai. Kalau sudah bini, penyandang bini kan senang ya. Ada yang masak. Pagi-pagi ada sedia kopi. No. Ujung-ujung tidak seperti yang digambarkan. Apa kata dia? Lebih susah lagi. Duit makin double. Apalagi bini sekarang tidak mau lagi memasak. Lebih baik online. Ini hidup namanya. Yang membaca, yang cakap ini tambah merasa, ikut merasakan ya. Ini penting untuk kita semua ya. Kepada sosial negara, hidup antara bangsa. Ya, dan dia dinamai
masalah agama sampai hari ini yang namanya khilafiyah itu selesai. Mana yang betul ini? Ya, masalah ekonomi, ya, masalah politik. Baru berkuasa 2 bulan sudah dijatuhkan lagi. Dikira senang kalau sudah menang. Justru Johan itu yang harus siap ada cabaran. Untung yang kalah Ustaz, yang kalah pening. Bila aku menang ya. Itu. Ya, keamanan, undang-undang, ilmu dan kebudayaan dan sebagainya. Macam ragam handicap ya. Macam main golf ini. Rintangan yang dihadapi sehingga kesulitan dalam hal ini banyak sekali. Tempo-tempo perkembangan semua itu bertumpuk ya. Yang katanya kertas kerja itu. Kertasnya tumpuk, kerjanya belum saja. Kan tantangan itu. Datang aja, file numpuk. Tadinya saya pikir kalau jadi bos tuh senang gitu ya. Turun naik, dapat gaji. Gitu. Ujung-ujung rungsing. Nah, sampai Rasulullah mengatakan, jawatan itu fitnah. Jawatan itu merungsingkan. Oleh itu mengapa berebut ya? Itu. Mengapa berebut perempuan untuk kawin ya? Sesudah kawin rungsing ya? Ini ia mengalami kesulitan dalam pembiayaan rumah tangga. Ya, karena anak cucu ya. Karena bawahan di office tidak ada ketenangan kerja. Dengki sana, dengki sini, iri sana, iri sini. Dan kita sering kan ya bertempat tinggal di tempat yang bahaya dan lain sebagainya. Oleh itu, jika semua kesulitan itu bertumpuk menghempas padanya, berapa jumlah kesulitan yang harus dihadapi. Nah, oleh itu kadang-kadang kita cakap jangan ditunda. Ya. Ada mana tuh? Ya, sedikit lagi ya. Sampai di manakah dia mampu dan kuat, apalagi kalau salah bertindak. Timbul lagi kesulitan baru. Bagaimana orang tidak akan tua sebelum waktunya ya? Kena stres. Stroke. Pakai es semua itu. Sakit kepala. Apalagi yang sakit tengkuk sini ya. Saya tanya, apa yang difikirkan? Banyak Ustaz. Banyak dia kata, selesai. Ada juga sampai terakhir apa? Mati aku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati sebelum ajal. Karena si mampu mengatasi kesulitan. Ya, itu. Oleh itu, bagi seorang Islam, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ya, tadi sudah Isya belum ya kira-kira? Belum. Iya. Ya. Ada 2 macam kesulitan. Ya, pertama kesulitan yang dari dalam ya. Dari mana dari dalam itu? Dari hati kita. Iya, sumbernya di hati kita. Sehingga kita selalu menghadap sesuatu itu karena sesuai dengan hati kita sulit. Yang kita ucap ini sesuai dengan otak saya sulit. Maunya semua sama dengan kita. Akhirnya kesulitan yang kita hadapi. Ya, dari dalaman ya, dalaman diri, dalaman rumah tangga dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua kesulitan dari luar. Ya. Alam sekitaran. Sekarang ini panas, hujan, masyarakat. Kalau cikgu itu murid, kelas. Ya, itulah. Oleh itu ada istilah orang yang benar, orang yang baik, dan orang jahat sama makan, ambil kesempatan di dunia ini. Oleh itu jangan mimpi kita ingin hidup selesa.
Yang penting innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra. Mari sama-sama kita hadapi dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.